kerjakan, yaitu ada apel pagi, ada sesuatu yang harus urgent. Baik. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang seperti yang saya sampaikan bahwa dalam satu organisasi kemudian itu kita akan membuat sebuah informasi gitu ya, maka Anda harus tahu juga bagaimana sebetulnya organisasi tersebut. Dari tugas-tugas yang Anda kirimkan ya, semalam saya lihat ya, sebagian sudah kirim semalam tapi sebagian baru tadi pagi belum saya lihat. Memang kemarin sebagian ada yang sudah menceritakan tentang apa saja yang dilakukan gitu kan, dan juga sebagian yang menceritakan bagaimana sistem informasinya ya. Oke, enggak apa-apa ya. Yang nanti dari situ kelihatan bahwa nanti Anda melihat organisasinya itu ada bagian-bagian yang memang melakukan aktivitas di dalam menunjang bisnisnya. Ya. Nah, kemarin saya sudah cerita sedikit tentang bisnis proses. Gitu. Jadi bisnis proses itu aktivitas yang secara berkaitan ya, dan nanti yang akan dituangkan di dalam sistem informasi. Nah, kemarin sudah disampaikan sekilas contohnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat ya bagaimana sebetulnya membuat bisnis proses, gitu, dengan namanya bisnis proses modeling notation. Jadi notasi apa saja yang nanti akan dipakai untuk membuat bisnis proses. Nah ini penting untuk dilakukan agar orang tahu, gitu. Nah, Anda nanti sebagai salah satu ya katakan ahli lah, paham tentang bagaimana proses itu berjalan. Nah, nanti Anda mampu menuangkan bisnis proses itu ke dalam notasi, ya sehingga apa? Sehingga bisa dilihat orang dengan lebih jelas. Oh, seperti apa sih prosesnya, tahapan-tahapan yang ada di dalam suatu organisasi dan suatu perusahaan. Mungkin kemarin sudah dicontohkan ya terkait dengan pengajuan pembelian order ya, kemarin saya beli contoh ya. Nah nanti kita akan melihat ya, itu sebenarnya sekilas, tapi kita akan melihat lebih detail bagaimana sebetulnya BPMN itu atau Business Process Modeling Notation tadi ya, karena dengan itu ya Anda tahu caranya dan Anda tahu membacanya ya. Oke. Pertanyaan saya kembali, kira-kira apa sih bisnis proses itu? Masih ada yang ingat? Mungkin saya mau menjawab, Pak. Silakan. Menurut yang saya ketahui dan saya ingat itu bisnis proses itu kayak kumpulan dari semua aktivitas yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk atau juga bisa berupa servis. Oke, betul. Artinya bahwa ada sekumpulan ya, hal-hal yang dilakukan yang di organisasi dan dikoordinasi yang tujuannya adalah apa? Untuk menghasilkan satu ya, hasil produk maupun servis. Nah, ya satu contoh misalkan kemarin produk di sini atau servisnya, kalau kemarin contohnya ada order. Nah, berarti kan ada apa sih? Oh, layanan memberikan pasien adanya order. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke BPMN-nya. Ya, oke. Ya, di sini. Oke, apa itu BPMN? Nah, Business Process Modeling Notation. Artinya apa? Memodelkan. Ya, memodelkan dengan apa? Dengan notasi. Notasi itu ya tanda, gitu ya, simbol dan sebagainya. Dan ini merupakan notasi yang berbasis grafis atau berbentuk grafis. Yang pada dasarnya grafis itu menggambarkan logika, tahapan-tahapan dari bisnis proses. Kalau tadi
disampaikan bahwa bisnis proses itu ya ada rangkaian kegiatan gitu yang nantinya menghasilkan produk atau service. Kalau di pendidikan rangkaian kegiatannya apa? Melakukan kegiatan Faiz masih senang Faiz? Mau masih senang Faiz? Ya, Pak. Masih senang kamu? Gimana, Pak? Masih senam? Masih, Pak. Ya baik, saya ulangi lagi ya Bapak, pada dasarnya bahwa bisnis proses itu tahapan-tahapannya. Nanti kalau contoh di pendidikan kita, bisnis prosesnya apa? Mau adain perkuliahan, ya kan? Nah, nanti perkuliahannya bagaimana prosesnya? Oh, pertama registrasi, kemudian isi KRS misalkan, ya sampai aja perkuliahan. Nah, ini tahapan-tahapan. Nah, bagaimana menuliskan itu, menggambarkan itu, ya kita bisa menggunakan BPMN ini ya agar mudah menggambarkan logika ya tahapan-tahapannya dalam bisnis proses itu. Ya pada dasarnya bahwa ini notasi ini memang dirancang untuk bisa memberikan gambaran ya alirannya seperti apa, urutan-urutan dari prosesnya ya, dan kira-kira ada hal yang memang harus diolah pesan itu ya nanti akan bisa dikirimkan. Satu contoh misalkan kalau Anda mendaftar KP gitu kan, nah ada KP terus ada suratnya, maka bisa muncul surat itu ya kan. Nah ini ada pesan aktivitasnya apa. Misalkan Anda mendaftar atau melakukan IRS gitu, IRS. Nah proses IRS itu kan nanti bisa muncul yang namanya apa kartu IRS-nya kan, yang ditangani oleh Pak Wadek 1 dan ya, Pak walinya gitu, dosen walinya. Nah ini ada pesan yang sebenarnya nanti pesan itu bisa disampaikan, ya bisa berupa pesan secara apa ya informasi atau pesan ini ya pesannya adalah si siapa misalkan Faiz sudah IRS, nah ada pesan, ada yang seperti itu sehingga lebih apa ya lebih gamblang menjelaskan sebetulnya prosesnya itu bagaimana ya, karena proses itu tidak hanya aktivitas tapi ada hal informasi yang dikirimkan. Karena apa? Namanya sistem informasi ya kan, berarti sebetulnya ada pesan-pesan atau informasi yang bisa mengalir dari satu tahap ke tahap yang lain. Kalau misalkan tadi kalau Anda IRS gitu, berarti IRS itu kan berikutnya Anda baru bisa kuliah gitu kan. Nah, akhirnya pada pesan menuju ke bagian jadwal ataupun tepatnya ya jadwal itulah, jadwal berarti Anda di situ masuk. Oh, Anda sudah registrasi. Atau misalkan pada saat Anda membayar UKT gitu ya, bayar UKT itu nanti sudah bayar di sistem muncul informasi, oh si Faiz sudah bayar, oh Zimli sudah bayar UKT-nya misalkan. Nah, ini adalah pesan-pesan seperti itu. Ya, jadi apa yang ditampilkan, apa yang diresume itu bisa dilihat sebagai pesan yang memang dihasilkan dari suatu aktivitas ataupun nanti pesan yang akan dikirimkan ke satu aktor ataupun pihak yang memang ada di dalam sistem informasi itu ya. Nah, ini kalau ya ini BPM ini develop atau dibikin oleh BPM Inisiatif yang dibikin Object Management Group ya, Object OMG ya, OMG ya. Ini bukan oh my god gitu ya, OMG gitu ya, tapi Object Management Group ya. Ini saya salah. Ya, typo ya. Ya. Yep. Ya, OMG ya. Yang pada dasarnya bahwa dengan adanya BPM ini diharapkan menjadi standar yang bisa mewakili proses bisnis yang ada. Ya. Ada juga UML, modeling language ya, jadi macam-macam. Dan di sini untuk menggambarkan bisnis proses. Ya. Oke, kenapa penting ya? Ini pada dasarnya bisnis proses
BPMN ini memang menampilkan apa istilahnya notasi yang umum ya, yang pada dasarnya bisa informasikan tentang proses itu seperti apa, dan ya secara grafis mengekspresikan secara jelas dan terstandar ya, dan ya kaitannya adalah bahwa lengkap dengan kebutuhan yang memang bisa menggambarkan dari sebuah proses bisnis ya. Nah ini ya BPM ini pada dasarnya bisa menggambarkan lah secara standar ya proses organisasi, maupun nanti ya pihak-pihak lain yang memang akan melihat proses bisnis yang ada itu juga bisa dengan mudah melihatnya atau memahaminya. Pada dasarnya bahwa untuk tujuan daripada untuk pembuatan BPM ini memang ya agar proses itu bisa dilihat secara mudah, kemudian juga ya bisa diadopsi atau bisa dipakai ya untuk menganalisis bisnis ya. Jadi menganalisis bisnis sendiri juga nanti terkait dengan menganalisis kebutuhan untuk pembuatan sistem informasi. Jadi di dalam sistem informasi nantinya Anda tahu bagaimana organisasinya, kemudian bagaimana bagian-bagian yang ada dalam organisasi, dan bagaimana aliran daripada proses bisnisnya. Nah, nanti biasanya alirannya adalah terkait dengan datanya, pesannya apa yang dikirimkan, kemudian informasi apa yang memang dibutuhkan yang dihasilkan oleh sebuah proses. Ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Arahnya kita kemana? Nah, berikutnya ini adalah contohnya. Ya, ini pada proses peminjaman ya, misalkan hiring, pinjaman, itu memperkerjakan, ya, mengerjakan. Jadi kalau misalnya mau membuat sebuah sistem untuk pekerjaan orang ya, pertama harus mendefinisikan posisinya apa saja. Ya. Berarti ada datanya ini, ada data yang dimasukkan. Ya, kemudian authorize di sini berarti ada yang mengotorisasi bahwa ini umumnya aja ya. Itu mengotorisasi siapa yang mengotorisasi ataupun siapa yang mengesahkan. Jadi kalau misalkan ada pengangkatan pegawai, siapa yang berhak mengangkat. Nah, ini berarti diperhatikan ada pihak ya kan yang mengangkat itu. Ya, kemudian ada kalau memang nggak ada orang yang cocok bagaimana ya. Nah, akhirnya ya sudah di reject misalkan ya. Kemudian juga menunjukkan profil yang memang ada dari orang yang dikerjakan ya toh, dan kalau misalkan disetujui bahwa orang itu ataupun diterima kerjanya atau sebagai tenaga kerja ya udah dipanggil ya kan. Jadi dipanggil ini ini kayak cocok nih, cocok profilnya, jadi dilihat, dipanggil kemudian diwawancara. Nah, ini tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi pertama ini autorasi yang memang siapa yang menentukan kebutuhan itu, kemudian ini kalau memang boleh ya dilanjutkan, kemudian kira-kira kalau misalkan dari programmer butuhnya apa, kalau dari analis sistem itu butuhnya apa, sampai akhirnya orang-orang yang ada dipanggil dan diwawancara gitu ya, sampai akhirnya diseleksi dan misalkan ditawari, kamu mau nggak kerja di sini, gajinya segini misalnya, ya. Nah ini tahapannya. Dan kalau kita lihat di sini ini urutan semuanya. Nah ini menjadi pertanyaan, siapa yang memang melakukan untuk tiap aktivitasnya dalam proses-proses di sini? Siapa yang mendefinisikan posisinya? Siapa yang mengotorisasi ya? Siapa yang menentukan ini boleh apa tidak? Siapa yang menentukan dan sebagainya? Ya, jadi tentunya di dalam proses ini nanti akan didefinisikan. Ya, Anda melihat siapa yang berlaku. Kalau misalkan yang menentukan posisinya adalah bagian HRD misalkan, atau pejabatnya manajer siapa gitu kan. Oke, nanti boleh. Nah, baru kalau memang ya
ini posisinya oke, disetujui gitu ya, baru nanti dilakukan proses. Nantinya orang-orang siapa saja yang berhak untuk memverifikasi, berhak untuk melakukan atas itu juga nanti di sini dituliskan ya. Ini yang muncul gambarnya siapa ya di tempat Anda ya? Masih PPT Alur ini, hiring ya, proses, Pak. Ya, masih ya. Nggak berubah ya, oke. Saya cuma cek aja. Halo ya, oke. Dan kemudian ya kalau misalkan prosesnya setelah apa namanya disetujui itu bagaimana gitu kan? Nah, kalau tidak disetujui bagaimana? Nah ini beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan atau perhatian dalam membuat proses bisnisnya. Ya. Dan hal yang lain, apakah kandidatnya ya banyak lah ya. Kalau istilahnya kalau kandidatnya itu mau diwawancara sendiri misalkan, atau kalau kandidatnya tidak ada, kalau kandidatnya tidak ada yang itu layak lah sesuai dengan targetnya ya, memenuhi kriterianya. Nah ini nanti juga kalau sudah di sini misalkan kalau tawaran gaji minta misalnya gajinya nawakannya 10 juta tapi tidak mau misalnya dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa nanti sebetulnya dalam proses-proses itu ada tahapan yang lebih detail sebetulnya yang mungkin ada di dalam bisnis proses yang dilakukan. Contoh di sini bisnis proses yang memang mau memperkerjakan atau mencari karyawan ataupun pegawainya ya. Nah, ini proses yang mungkin lebih detail, ya toh. Jadi tadi saya sampaikan siapa sih yang memang menentukan ini, ya kan? Posisinya siapa? Nah, ini nanti Anda harus melihat, ya sekali lagi tidak hanya satu laju ini saja, tapi Anda melihat siapa-siapa saja memang saling terkait, ya kan? Kalau contoh tadi untuk meng-hire, memperkerjakan, ya. Terus biasanya yang berperan itu siapa? Oh, ada bagian yang memang meminta. Jadi ini cabang misalkan, cabang meminta karyawan misalkan, ya kan? Nah, ini salah satu proses, contoh proses, ya toh. Nah, padahal kalau cabang requesting area ini yang nanti ada yang menyetujui atau tidak, requesting area manager misalkan. Ada akhirnya human resources bagian dari. Jadi satu contoh bahwa kalau mungkin kemarin ada beberapa tugas yang dikerjakan oleh Anda membuat piramida segitiga untuk manajemen gitu ya. Ada manajemen yang top, middle, dan bawah yang di layer operasional gitu kan. Low middle low management. Nah ini atau operasional. Nah ini biasanya ya ini human resource di bagian atas, kemudian mungkin area manager di middle-nya misalkan, kemudian research areanya karena banyak area yang meminta. Jadi misalkan cabang Jakarta, cabang Semarang, Bandung misalkan, dan pusatnya di Jakarta. Nah ini mekanismenya untuk memproses tenaga kerja berarti pakai yang berhak adalah dari orang pusat gitu ya, misalnya seperti itu. Nah yang dari research area pertama ini kemudian mulai nih proses nih. Oh ini ingin melakukan hiring, memperkerjakan, mencari orang lah. Oh ini kalau iya, nah, kalau tidak bagaimana? Oh ya cancel, otomatis Lampung gitu ya, selesai. Kemudian kalau memang ingin membutuhkan orang ya, berarti dia mendefinisikan ya, oh saya butuh orang yang
bagian operator, oh saya butuh orang yang bagian manajer produksi misalkan. Nah, kemudian berikutnya area manajernya ini setuju apa enggak nih? Oh ya, authorize misalkan. Nah, kalau authorize ya sudah diproses misalkan ya. Sampai di sini diarahkan kalau misalkan operator harus harus punya sertifikat ini, sertifikat itu. Manajer harus punya pengalaman 2 tahun misalkan. Nah, ini defend profile. Kalau misalkan wah ini oke lah, saya setujui misalkan, ya, tapi mungkin kurang posisinya mungkin kurang pas ya, ada redefine mungkin redefine position. Nah ini kayaknya posisinya mungkin enggak oke lah, bisa boleh untuk posisi ini, tapi mungkin jumlahnya jangan 1, 2 misalkan atau sebaliknya. Nah ini baru kalau sudah clear semua. Kalau emang wah ini kita nggak butuh pegawai ya udah. Nah ini hal seperti ini sebetulnya ya harus kita bisa gambarkan dan kita bisa notasikan dengan BPMN ya. Oke, prosesnya. Kalau sudah prosesnya, nah mendefinisikan profilnya, maka bagian atau cabang atau manajer sudah tidak perlu wawancara sendiri kan, langsung ada bagian lain human resources. Maka human resources memanggil orang-orang yang mungkin ataupun membuat pengumuman begitu ya, yang menawarkan job vacancy ya. Nah, jadi nah ini menunggu nih, ada waiting time. Ya batasnya berapa lama? Misalkan ya 2 minggu misalkan ya. Nah, kemudian proses evaluate candidate. Nah, ini ada antrian segala macam ya, datanya apa. Sampai akhirnya prosesnya select candidate ya, kemudian prosesnya ya ini adalah bisnis proses. Jadi kalau memang di sini apa yang perlu diperhatikan? Berarti Anda kalau nanti mau membuat informasi, berarti yang pertama adalah mendefinisikan posisinya, ya kan? Posisinya. Nah, ada informasi data-data yang posisinya apa? Oh, 1 manajer, oh 2 adalah operator mesin mesin crane misalkan. Kemudian ada ya mesin crane, ada operator mungkin ya mesin bubut nggak tahu ya. Nah, ini misalkan aja, kan? Nah, ini paling tidak Anda sudah mulai menggambarkan kalau untuk proses membuat informasi yang prosedurnya seperti itu, berarti nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya tadi pertama adalah orang-orang yang memang nanti mengaksesnya, ya kan? Nah, berarti ada pembagian levelnya. Oh, ada orang di sini, request area di sini, Anda harus definisikan daftar nama kerja pegawai pejabat yang memang boleh mengakses. Berarti nanti sistem itu harus mendefinisikan orang-orang di sini, di mana orang di sini ya tugasnya adalah ini bisa masuk sini, sementara orang di sini hanya bisa masuk sini dan mereka di sini. Orang di sini tidak perlu tahu siapa yang dipanggil gitu ya, terus bagaimana nilai seleksinya itu nggak perlu tahu ya. Jadi sekarang berarti Anda kalau misalkan mau membuat informasi, yang pertama adalah orang-orangnya siapa saja yang menggunakan. Biasanya begitu. Oh, definisikan user-usernya siapa. Gitu. Kemudian nanti ya kalau memang ada posisinya tabel. Nanti karena orang milih posisinya ini. Nah, ya kan? Karena kan kalau misalnya pendaftar apa yang mau bekerja mendefinisikan milih kan. Nah, jelas gitu. Nah, posisinya kalau ada proses authorize di sini ya berarti ini memberikan otorisasi bahwa posisi-posisinya oke, setujui. Ya, kalau misalnya tidak ada, ya udah didefinisikan atau misalnya belum bagus didefinisikan. Atau bisa juga delete atau di reject ya. Nah, di reject ya sudah selesai. Nah, reject nanti misalkan di sini reject ini bisa memberi notifikasi ke sini, bisa juga. Nah, contoh di sini reject itu ya tidak disetujui, tapi bagian di sini tidak tahu. Ya, tapi Anda bisa memberitahu di sini notify rejection. Nah, ini kemana? Ke sini bisa.
gitu, ke bagian sini. Ya. Oke. Jadi notify rejection di sini ya secara implisit bahwa ada pemberitahuan bahwa untuk kebutuhan dari tenaga kerja. Nah ini berarti Anda harus mendesain sistemnya. Ya, oke. Nah kalau pada saat create call berarti di sini ada data tentang nomor teleponnya, misalkan alamatnya, ya kan human resource tahu. Dan pada saat human resource wawancara, berarti nanti ada data-data tentang nilai ujiannya atau nilai reviewnya, misalkan nilai wawancaranya. Nah ini nanti diakomodasi. Ya, proses ini sepertinya ya simple, tapi untuk keperluan buat informasi juga butuh detail, ya kan? Yang pasti create call ya, kalau nanti waiting time, create call, informasi detail di sini posisinya apa sudah ada semua, ya kan, tampilannya. Jadi nanti kalau misalkan mau create call, paling tidak si human resources pertama tahu untuk alamatnya, informasi umum. Kemudian pada saat mau mewawancara, human resources tahu semua datanya. Dan user nanti user atau calon tentunya harus mengisi data posisi. Ya ini memang di sini belum ada tindak lanjut ataupun ya user yang memang masuk ini. Dan bisa saja ada tambahkan di sini hiring prosesnya. Hiring prosesnya tambahi dengan kandidat misalkan. Ya kan, saat kandidat mendaftar misalkan ada pengumuman misalkan create call, ya udah di sini mungkin ditambahi create call, maka kandidatnya siapapun lah masuk di sini daftar gitu kan, baru nanti evaluasi di sini. Jadi bisa satu user lagi yang disediakan di sini. Karena sekarang ini pun kalau orang misalkan mau mendaftar pekerjaan di suatu tempat ya dia harus registrasi segala macam. Nah ini bisa juga tambahkan. Ya, ini kalau seperti ini katakan ya manual gitu ya, manual di entry kemudian human resource-nya ini. Tapi kalau sekarang sudah online ya berarti Anda tambahkan lagi di sini. Ini wawancara ada informasi tampilan gambarnya, misalkan oh ini wawancara ini nilainya berapa kelihatan semua. Nah, misalkan nanti ada human resource yang wawancara diisikan oh ini kira-kira perilakunya bagaimana, kemampuan intelektualnya, kemampuan dari selain intelektual itu adalah ya dari soft skill-nya bagaimana itu udah ada semua, sehingga nanti jelas dan terstruktur, artinya transparan juga ya. Nanti kita bisa oh dia misalkan tadi mau operator berarti dia cukup SMA nanti dia punya pengalaman apa. Nah, di sini ada hasilnya semua ada. Dan kalau prosesnya kandidat dipilih, ya udah, maka diproses. Oh, kalau pilih, misalkan make offer, kalau mau wawancara, berapa gajinya, kemudian syarat-syaratnya, apapun hak-haknya dan kewajibannya apa saja bisa ditawarkan. Nah, ini adalah selesai. Sampai sini ada ya. Jadi saya berharap bahwa meskipun Anda menggambarkan seperti ini, berarti Anda sudah berpikir nih, kira-kira data apa saja yang dibutuhkan. Masih ingat tentunya ya Anda merancang atau membuat database. Database, kemudian yang pertama adalah mendefinisikan ya entitasnya apa. Ya kan? Entitas itu nanti saling berelasi dengan proses-proses atau aktivitas sebetulnya ya. Transaksi apa yang dilakukannya. Jadi Anda nanti harus berpikir di sini posisinya apa, tabelnya apa. Oh, berarti harus ada definisinya. Definisi dari posisinya. Oh, tabel position nomor 1 apa, 2 apa. Jadi pada saat autorisasi position, oke, setujui, berarti ini muncul bahwa ini disetujui. Nah, itu.
sudah mengambil database semua ya, mata kuliah database semua ya di sini ya, karena ini harusnya sebagai apa, dasar ya. Nah, sekarang ini tadi gambaran ya, gambaran daripada Nah, sekarang kita lihat di sini. Who will perform each activity ya di dalam proses ini. Ini contohnya wawancara yang tidak secara online ataupun submissionnya untuk proposal ataupun surat lamarannya itu tidak secara online ya. Nah, jadi maksudnya orang nggak membawa surat lamaran terus lamaran di entry. Nah, yang secara online gitu ataupun secara elektronik prosesnya ini ya antara ini aja hiring prosesnya. Nah, di sini who will perform its activity. Jadi ada aktivitas-aktivitas di sini ya. Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, di sini kalau kita lihat kembali bahwa pada proses hiring ini tadi saya sampaikan di depan ada bagian HRD, human resource-nya. Ini biasanya ya apa namanya? Bahasa Indonesia-nya begini. Bagian human resource personalia atau human resource di sini. Jadi nanti Anda kalau misalkan bekerja di melamar kerjaan biasanya ya di swasta terutama ya, itu nanti di human resource development, ya. Nah, ini adalah orang-orang atau pihak-pihak lah, ya, orang atau pihak-pihak. Jadi nanti pada saat Anda membuat proses bisnis ini, ya, nanti definisikan siapa saja yang sebetulnya melakukan aktivitas. Ya, kuncinya di situ. Makanya yang pertama adalah who will perform its activity in this process. Nah, prosesnya kalau tadi di depan ya, ini detailnya bla 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 bla, tapi tidak jelas nih. Nah, siapa yang melakukan? Karena dengan seperti ini nanti agak susah untuk membuat informasi. Karena siapa yang punya hak akses ke sistem itu, kemudian saat kapan proses itu dijalankan, kemudian berikutnya tahapan apa dan sebagainya. Nah, ini di sini harus lebih jelas ya. Jadi yang pertama adalah ini who will perform. Jadi kalau misalkan di sistem informasi untuk registrasi Anda ya bayar UKT lah, yang pertama di situ ada bank, ya kan? Nah, bank ya Anda membayar kemudian ke bank. Nah, bank nanti akan melempar informasi ataupun kirim message-nya. Oh, si Faiz sudah bayar. Nah, kemana? Ke bagian berarti PA ya, administrasi akademik. Nah, PAK ya, keuangan ya misalkan. Nah, itu berarti ada pihak lain. Gitu. Kemudian kalau sudah selesai, baru nanti masuk ke prodi misalkan bahwa Anda sudah bayar. Jadi prodi itu tahu bahwa Anda sudah bayar, Anda sudah heret, ya semuanya sudah kelihatan. Bahkan dosen wali sudah tahu bahwa mahasiswa bimbingannya atau mahasiswa walinya itu sudah membayar. Karena apa? Ada notifikasi dari orang-orang yang memang terkait dengan proses bisnis dalam rangka tadi registrasi maupun IRS. Ya. Yang berikutnya adalah apa? Kalau ada informasi ya notifikasi apa? Artinya informasi memang sebagai syarat lah. Oh, dia boleh ikut kuliah kalau dia sudah bayar. Nah, berarti dari bank ada notifikasi kemana? Ke bagian heret. Contoh yang lain misalkan, oh, dia boleh ikut kuliah suatu mata kuliah itu kalau sudah kalau IRS-nya sudah disetujui oleh dosen wali. Nah, berarti pada saat dosen wali menyetujui IRS Anda, otomatis itu masuk ke sistem penjadwalan. Dalam hal ini katakan ya ke mana? Ke Kaprodi yang menginformasikan bahwa oke, mahasiswa ini sudah terisi. Ada notifikasi seperti itu misalnya. Ya, ini juga sama. Oh, ada sesuatu informasi yang perlu disampaikan.
Ya. Kemudian misalkan contoh di sini, does the process continue after notifying rejection? Apakah prosesnya berlanjut? Nah, tadi saya contohkan kalau contoh di sini prosesnya selesai, ya. Padahal mungkin juga ini bagian request area yang meminta karyawan harus tahu kan? Nah, ini berarti bisa notifikasi ke sini, bisa kirim balik ke sini. Nah, jadi bisa kirim ke sini, intinya adalah notifikasinya tidak, tapi ke sini. Nah, notifikasi ini selesai. Selain ke sini juga di sini notifikasinya. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, kalau rejection ya bisa didouble sebetulnya rejection ke sini. Rejection gambarnya ya. Setelah ada notifikasi rejection misalnya tambah bisa saja ini kan bisa berbeda ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian misalkan contoh lain apakah kandidatnya itu dievaluasi secara independen ya. Tadi saya sampaikan apakah wawancaranya dilakukan dia HRD atau oleh pihak lain. Nah, bisa juga kalau dilakukan oleh pihak lain berarti ini akan meng-hire lagi. Nah, itu. Jadi semua itu sangat bervariasi ya, tergantung dari proses bisnis yang ada. Ya, jadi Anda harus benar-benar tahu seperti apa. Nah, ini contoh. Ini hanya contoh saja. Intinya adalah bahwa kalau misalkan contohnya di sini, oh apakah pesannya ini hanya selesai di sini? Ya, mana dikirim? Kalau memang ada sini ya berarti ini harus dikasih tahu ada notifikasi sini itu selesai. Ya, atau hanya reject ya sudah selesai ya monggo silahkan ya toh tergantung dari kebutuhan. Ya, oke. Tapi paling tidak ini bisa menggambarkan bagaimana sebetulnya sistem informasi itu akan dibuat. Oke. Ya, nah, ini kalau memang dievaluasi sendiri, ya berarti tidak perlu ada notifikasi keluar, misalkan, gitu. Kalau memang dievaluasi oleh orang lain, misalkan, atau pihak ketiga, ada juga, ya kan, perusahaan, wah ini hire lain, ya bisa juga. Oke. Jadi Anda harus bisa melihat ke sana. Nah, kalau misalkan kandidatnya tidak ketemu, nggak ada yang cocok, bagaimana? Nah, gitu. Apakah balik lagi, bikin lagi, ya kan? Nah, apakah sudah selesai misalkan? Ini kan juga nanti apakah ini ya kalau tidak ada selesai atau kembali memanggil, monggo silakan ya. Jadi sangat bervariasi ya. Dan kalau misalkan contohnya ini tawarannya nggak ya udah diterima terus gajinya nggak mau nih, nggak mau gaji 10 juta nggak mau, saya bikinnya 12 juta. Nah, apa yang dilakukan? Oh, berarti coba mencari kandidat lain. Jadi misalkan ada kandidat itu kan ada 10 misalkan, oh, ini nilainya paling bagus, nilainya 92, nomor 1, si Andi misalkan. You know? Nah, butuhnya cuma 1. Ya. Nah, kandidat berikutnya nilainya 89, misalkan si Budi. Ya. You know? Nah, satu yang kandidat 1 ditawari, wah nggak mau terus balik sini. Ya, saya juga dulu saya apa namanya ada 3 orang yang wawancara begitu ya. Saya nomor 1 udah masuk. Terus berikutnya ya saya keluar. Nah, yang dicari waktu pas ketemu pas melamar bareng gitu kan. Saya keluar karena ya sudah beda. Nah, ini saya bekerja di sini nggak cocok ya. Saya keluar. Nah, terus saat ketemu dengan kandidat yang kedua tadi yang ketemu bareng, dia masuk ya bilang terima kasih Pak Agus atas rekomendasinya. Dan saya nggak berekomendasi. Ya itu artinya apa bahwa hal seperti itu. Nah kembali lagi nantinya proses itu juga harus mampu diakomodasi dalam informasi yang memang dipilih gitu ya. Kalau misalkan oke accept, kalau enggak ya nyari lagi kandidatnya. Jadi paling enggak si informasi itu menampilkan kandidat nilainya gimana ya. Oh ini kalau di accept offernya di accepted ya udah. Berarti yang lain bisa dihapus, jadi masuk. Ya, oke.
Dan ya ini contoh-contoh yang lain ya, yang mana kita misalkan ya. Oke, kemudian juga untuk prosesnya, kalau misalkan yang namanya membuka kesempatan kerja gitu kan, kita langsung besok pagi nggak, mungkin berapa hari gitu. Nanti kalau dia berapa hari ada informasinya muncul, oh sudah masuk berapa tampil di sini, misalkan ya, yang nanti yang nanti atau yang mendaftar, yang nanti mau diwawancara ataupun seleksi itu berapa orang saya tampil. Ya. Jadi ini nanti waktu tertentu ya, oh ini tanggal sekian muncul di tampilan menunya Human Resources. Oh, hari ini ada wawancara dengan orang, jumlah yang daftar sekian. Nah, ada summary-nya bisa di sini. Misalkan seperti itu, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, mungkin gambaran seperti apa sih yang perlu dilakukan begitu untuk melihat bagaimana proses bisnis. Berarti jelas ya semuanya ya. Oke. Ya. Hari Fajar ada pertanyaan? Ya sekarang coba turn on kameranya. Ya. Ya, Noval mana Noval Wijaya? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Sekarang dari gambaran ini yang tadi saya jelaskan sekilas, Anda sudah ngirim email tugasnya ya? Iya, sudah, Pak. Nah, tugasnya tentang apa? Kalau punya saya dari blibli.com, Pak. Oh, blibli.com. Apa yang Anda ceritakan di situ? Jadi di situ tuh ada, kan tingkatannya tuh ada 4, Pak. Oke. Ya. Dari yang paling bawah itu ada pekerjanya itu makanya transaction processing system. Oke. Terus di atasnya itu ada middle manager, itu manajemen information system. Lalu di atasnya lagi decision support system, jadi mensupport dalam pengambilan keputusan. Lalu yang paling atas itu ada eksekutif, itu executive information system. Oke. Nah, yang transaction processing system itu kan TPS, Pak. Ada bagian marketing, desain, finance, IT officer, sama customer service. Itu makanya yang transaction processing system. Terus buat yang manajemen information system atau biasanya singkat itu MIS, itu biasanya manajer, Pak, manajer toko. Itu yang dapat mengatur stok barang pada masing store gitu, Pak. Terus ada decision support system, itu yang membantu dalam pengambilan keputusan, itu manajemen pemasaran, itu yang memberikan promo, jadi itu kan promo diskon berapa gitu. Decision support system. Lalu yang paling atas itu ada executive information system. Nah, itu yang megang itu, yang ngatur itu biasanya pemilik perusahaan, owner, CEO, atau biasanya juga kalau semuanya itu diipokan atau dijual sahamnya, itu pemilik sahamnya itu juga turut berpartisipasi dalam executive information system itu, Pak. Jadi benar-benar udah pengambilan keputusan itu pemegang saham atau pemilik perusahaan itu, Pak. Oke. Pak, dari yang tahu. Ya. Nah, sekarang begini, ini kan cerita tentang organisasinya ya. Nah, sekarang kira-kira Anda punya gambaran bagaimana
menggambarkan ya, satu contoh tadi IS-nya apalah apapun ya, mau di TPS, mau di EIS, mau apa gitu ya. Berarti Anda sekarang sudah bisa melihat bagaimana proses bisnisnya. Bisa Noval kira-kira. Berarti proses dari pembeliannya gitu ya, Pak? Monggo, silakan. Anda bisa berimprovisasi lah sementara berlatih yang mempertajam Anda. Jadi nanti Anda bisa mencoba untuk membuat sebuah BPMN yang menggambarkan proses bisnis dari sistem yang akan Anda buat. Nah, nggak bisa begitu. Artinya Anda bisa memotret dari proses bisnis yang ada di perusahaan tugas Anda ini. Kalau tadi cerita, oh ada masalah saham, bagian EWS misalkan, oh ada masalah penjualan, oh ada promosi misalkan. Nah, ini nanti buat semuanya, ini adalah tugas Anda. Ya, semuanya ini contohnya. Jadi misalkan mau ini transaksi beli-beli ya, oh beli marketing ya, ada yang beli misalkan lewat marketing menawarkan, misalkan ada apa dan sebagainya. Nah, ini nanti sebagai tugas berikutnya, yaitu menggunakan BPMN. Tugas ini adalah berdasarkan pada tugas Anda yang pertama. Makanya kemarin saya sampaikan, Anda bisa lihat perusahaan itu bagaimana kira-kira belajar proses bisnisnya yang dilakukan, apa saja manajemennya, bagaimana, dan sebagainya. Karena itu penting, Anda harus tahu dulu agar bisa membuat sistem informasi. Ya, oke. Oke, berikutnya satu lagi saya lihat nih. Tantri ya, Tantri tadi belum online. Tantri, mana? Sudah online Tantri? Oh iya. Gimana Tantri? Ya, sudah online kamu tadi belumnya. Gimana tentang tugas kamu di mana? Saya pakai perusahaan McDonald's, Pak. McD ya? Iya, McD. Kamu suka beli McD ya? Enggak juga sih, Pak. Cuman kalau menurut saya sistem informasi manajemennya itu lebih apa ya? Lebih jelas gitu, Pak. Oke, ya nanti berarti Anda sudah melihat ya proses ini. Memang untuk bisa lah katakan membuat informasi imajiner nih tugas Anda. Saya ingin melihat bahwa Anda mampu melihat proses bisnisnya dan menggambarkan proses bisnis ke dalam BPMN. Sekali Anda mampu menggambarkan itu, berarti Anda sudah paham sebetulnya bagaimana bagaimana informasi itu akan dibikin. Orang-orangnya atau pihak-pihak mana yang memang akan berinteraksi dengan proses itu. Jadi kalau misalkan tadi contohnya untuk pemasaran misalkan, pemasaran ya dia dapat informasi harga, masukkan data siapa yang pesan misalkan. Nah ini berarti ada orang di situ. Kalau misalkan untuk delivery, ya kan, dia mendapatkan data atau pesanan dari bagian produksinya, ya kan. Nah, nanti kalau produksi dikirim, misalkan, berarti ada bagian pengirim. Nah, nanti Anda harus bisa melihat itu, ya. Ya contohnya di sini elektro gitu ya. Pada saat proses untuk IRS, ya, di situ yang pertama dilihat adalah harus bayar dulu, ada bank, gitu. Kemudian bank, kemudian ada dosen wali, nah ada mahasiswanya. Nah, prosesnya bagaimana? Oh, kalau dosen wali kalau sudah bayar tanggal 1 tanggal berapa ya bayarnya ya? 1 Agustus ya, misalkan 1 Agustus sampai 1 Juli sampai 31 Juli misalkan. Nah, itu bayar dulu. Nah, sudah sampai nunggu sampai tanggal sekian baru proses pemilihan IRS, ya kan, pengisian ataupun melakukan IRS. Nah, IRS itu isinya apa saja, gitu kan? Nah, Anda berhubungan dengan siapa? Oh, dengan dosen wali, berarti ada dosen wali yang harus memverifikasi, menyetujui. Ya, nah, nanti itulah gambarannya. Yang tampil di sana apa? Tabelnya, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, paling tidak ada relasi seperti itu. Ya, kemudian ada tabel mata kuliah, tentunya mata kuliah lah. Gitu ya. Nah, kalau nanti mata kuliah ada relasi dengan pengampunya, bisa ditampilkan, bisa tidak. Tapi yang penting di situ. Jadi Anda bisa melihat, oh kalau untuk IRS
Oh, ada pembayaran, berarti tabel pembayaran, sudah bayar belum transaksinya, ya kan? Nah, kemudian nama yang mahasiswa itu sendiri, ya kan? Ada nama dosennya, dosen walinya, ada nama mata kuliahnya. Nah, itu tabel-tabelnya. Tapi prosesnya adalah pertama bayar dulu, kemudian melakukan IRS, kemudian dosen walinya memverifikasi atau menyetujui, dan kemudian baru berikutnya ada kuliah, ya mulai kuliah. Nah, itu adalah tahapan-tahapannya, ya. Jadi di balik tahapan itu Anda harus bisa melihat datanya apa saja, ya kan? Bisa diterima ya. Anda dulu basis data kan ada entitasnya, ya kan? Nah, ada entitas di situ atributnya apa saja, betul nggak? Nah, kita berarti kalau tadi masalah saya mau membayar UKT, ya. Oh, ini yang dibayar apa nih? Tabel pembayaran transaksinya. Ada bank, ada Anda, ya kan? Entitasnya Anda dengan bank membayar, bank nanti bank mencatat ada datanya. Nah, transaksinya nanti saya memberitahu ke bagian BAK lah. Nah, oke lah, langsung aja mungkin ke dosen wali, nah, udah bayar, maka kemudian Anda boleh IRS. Misalnya seperti itu. Nah, Anda coba menggambarkan sekali lagi sistem yang ada di tugas Anda. Kayak proses bisnisnya. Kemarin kan udah organisasinya apa saja. Nah, apa yang dilakukan gitu kan. Nah, nanti Anda ambil contoh proses bisnis. Ya, toh, yang dari tugas Anda ya. Jadi saya ingin Anda konsisten dengan tugas Anda dari pertama sampai nanti. Oke ya. Baik. Bisa dimengerti ya? Oke. Antri, kemudian Gonzaga. Ini saya beri gambaran. Ya, Pak. Alesius Gonzaga, kamu di mana tugasnya? Di ini, Pak, saya tentang jasa kurir JNE. Jasa kurir. Nah, jadi contohnya Anda mengeksplor jasa kurir, proses pengirimannya bagaimana. Anda tidak apa-apa berimajinasi. Jadi makanya ini tugas ini adalah tugas yang boleh Anda pernah survei, boleh Anda berimajinasi, jadi berimajinasi. Ya, tapi tentunya Anda kan pernah mengalami ya. Kamu pernah ngirim pakai JNE ya? Pernah, Pak. Nah, berarti Anda bisa memotret. Meskipun itu mungkin tidak 100% benar, tapi paling tidak Anda bisa melihat itu. Itu ya, analisis ya. Oke, dan untuk yang lainnya juga sama. Ya, oke. Jadi tugasnya ada yang belum mengumpulkan, tapi sebagian sudah mengumpulkan ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Ya, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk terkait tugasnya tadi, berarti mau konfirmasi lagi, berarti tugasnya gambarkan ini ya, proses, ya pokoknya intinya yang seperti PPT tadi ya Pak, gambar grafiknya gitu ya. Ya, ini biar Anda mulai sekarang melihat, oh ya. Ya. Oke, Pak. Tadi sebelum ini saya recall tugas Anda yang pertama, mengantarkan ke tugas Anda berikutnya seperti apa. Nah ini elemen-elemennya di sini. Oh sorry, belum bisa ya. Share screen. Oke, nah di sini tentunya dalam seperti flowchart mungkin juga sudah pernah Anda pelajari, ada apa elemen-elemennya ya yang ada. Intinya bahwa untuk membuat juga harus ada gambar-gambarnya ya. Ini intinya adalah anotasinya seperti apalah. Jadi bisa Anda baca sendiri ya. Nah, ini ada notasinya, yang penting ada flow objek, alirannya, ada objek yang menghubungkan, ada swim lane, ada artifact-nya ya. Artifact ini ya nanti kita lihat. Nah, inilah yang digunakan, elemennya ada flow objek. Nah, yang mendeskripsikan bagaimana sebetulnya sifat dari proses itu. Ya, jadi proses aktivitasnya, apakah ada nanti gitu mau atas ke bawah gitu ya, kayak decision-nya misalkan. Nah ini ada connecting object ya, ini yang sebagai konektor lah dari satu grafik ke grafik yang lain ya. Swim lane ini jalurnya, lane-nya, garisnya. Kalau misalkan contohnya tadi,
Nah, ini swim lane-nya, jalurnya. Jadi tiap aktornya, pihak-pihak yang memang terkait itu dia punya lane sendiri-sendiri, ya. Swim, kalau Anda suka berenang nggak? Apakah bisa berenang ya? Kalau Anda berenang kan ada jalur untuk berenang ya. Nah, itu swim lane. Nah, kalau yang ya Anda misalnya lihat orang berenang di lomba olimpiade lah, di game-game yang lain ya. Oke. Swim lane ada artifact ya, ini data store, misalkan database-nya digambarkan. Ini yang artifact ya. Oke. Nah, ini aktivitasnya, ini macam-macam nih. Nah, ini tugasnya ya, tugas umum ya. Tadi contoh ini ada bisa didetailkan misalkan ya, ini usernya, ini ada informasi buat manual, service dan sebagainya ya. Ya mungkin bisa bisa disederhanakan dulu, ya tidak masalah, tidak apa-apa ya. Umum tugas apa, namanya apa ya. Oke. Kalau mau detail ya silakan, tergantung dari proses bisnis yang ada ya. Oke. Nah, kemudian ada subproses ya. Subproses tadi misalkan tadi wawancaranya apakah mau dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini ada subproses lain yang bisa kita masih ingat ya. Kalau subproses itu bisa langsung digambarkan atau ya kalau tidak digambarkan tidak apa-apa, artinya ada subproses lain. Nah, ini subproses. Yang intinya ini bisa dilakukan oleh pihak lain atau dalam hal ini proses bisnis yang lain. Bisa ya. Lebih detailnya, jadi bisa diuraikan lebih detail dalam proses. Ya, jadi ini kalau hiring proses, mungkin di sini adalah evaluate candidate proses. Ada gambar lagi seperti ini, ya kan? Kalau kandidat evaluate candidate proses, mungkin ada kandidatnya, ada juga usernya, ada juga karena yang wawancara itu nanti beda-beda bisa. Jadi kalau melamar pekerjaan, biasanya kalau pertama kali tes psikotes gitu ya, umum, tes administrasi, psikotes itu yang umum-umum lah, intelijensi Anda, kemampuannya Anda gitu ya, dites gitu ya. Mungkin biasanya kalau pertama kali tes itu wawancara itu bukan pada bidang Anda, tapi lebih pada skill Anda, gitu, wawasan Anda, gambar Anda, psikologi Anda gitu ya, endurance Anda. Jadi kalau pertama itu dari tanya ya umumnya lah, ada sih tanya tentang umum elektronik misalkan, tapi belum detail sekali. Kalau gini ya, umum biasanya ya dengan tes tertulis, tes administrasi. Nah nanti untuk berikutnya harus lolos, ada tes ke user ya, sama user asli tanya, kamu kalau begini ada masalah ini bagaimana? Jadi langsung to the point, gitu. Kalau yang pertama biasanya bagaimana Anda membawa diri, keterampilan Anda mempresentasikan, gitu, kepercayaan diri Anda, penampilan Anda, itu yang pertama biasanya. Tapi kalau sudah lolos gitu, berikutnya ke user, ya ke level user, artinya user interview. User artinya penggunanya, kalau misalnya Anda wawancara dengan PT Indo apa misalnya, perusahaan apa, nah berarti manajer yang itu yang akan menggunakan, Anda akan tanya. Kalau misalkan Anda nanti contohnya mau jadi dosen, misalkan nanti ditanya oleh bidangnya apa? Oh, data dosen elektro, berarti yang bertanya orang-orang elektro, misalnya seperti itu. Karena langsung penggunanya. Oke ya. Nah, ini proses, ya, bla 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 bisa lah ya. Gateway ini sebagai ya, tadi persimpangan ya, gateway mau kemana. Kalau tadi contohnya ada yang kalau usulannya disetujui ya, kalau misalnya di reject, nah kayak gitu. Ya ini detailnya bisa nanti. Ya kalau umum aja enggak apa-apa, misalkan secara umum ya. Tapi kalau detailkan lebih bagus. Nah ini swim lane, ya, jalurnya. Ini ada poolnya, gitu, nama proses yang
digambar, kemudian siapa saja yang melakukan pekerjaan itu gitu ya, yang berhubungan dengan pekerjaan itu atau topik itu. Ya, kalau misalkan tadi kredit, gitu, ada bagian kredit, siapa, ada bagian kandidatnya, ada bagian lainnya ya. Kalau misalkan hire process tadi ada yang meminta karyawannya, ada yang menyetujui, oh ini boleh ada rekrutmen nggak, sampai akhirnya sudah boleh di rekrutmen, berarti ada yang merekrutnya. Proses kalau mau mengisi atau melakukan IRS, yang pertama ada bayar UKT dulu, yang berikutnya berarti ada prodi dulu yang menyediakan daftar mata kuliahnya, kemudian ada Anda mahasiswa dan ini ada wali yang menyetujui. Jadi ini kelihatan nih, nanti swimlane-nya ini diisi oleh orang-orang. Nah, TIFAK ini ya yang menyediakan informasi tentang prosesnya. Ya, ada kelompoknya, ada data objek, data store, misalnya, oh ini mau disimpan di mana datanya. Ada connecting objek, alirannya seperti apa ya. Ini detail. Jadi nanti misalnya untuk event-eventnya ini yang non start event, message start event ada pesan, ngirim, nah, ini ada timernya, tadi contohnya ada conditional dan sebagainya. Ya nanti bisa Anda lihat lebih detailnya ya, bisa Anda pelajari ya. Nah ini contohnya melakukan aplikasi kalau ada orang mau ngajukan kreditnya. Nah ini start event, ini ada mulai startnya, aktivitasnya apa? Melihat cek. Kalau orang mau pinjam itu dicek ada historinya dia itu baik apa tidak, ataupun ya orangnya itu apa ya, lancar enggak? Nah, pernah minjam tapi tidak lancar ya pengembaliannya lah. Cek, ya kan? Nanti berarti ini melihat data apa. Jadi Anda berpikir ini datanya apa nih di sini ya, terhubung di sini. Ya, untuk ERD-nya, cek record-nya. Ada cek applicants information, nah berarti datanya apa? Ya, hasilnya apa ini adalah contoh yang sederhana. Ya, namun demikian bisnis proses ini akan membantu Anda untuk membuat sistem informasi dengan baik. Ya, nah, ini contoh lebih detailnya antara ya tadi loan-nya, kemudian antara pihak-pihaknya, cabang misalkan, kemudian kredit, bagian kredit. Nah, ini back office-nya yang ya tergantung lah, ini yang memberitahu ya. Nah, ini prosesnya lebih umum ya. Secara prinsip ya Anda bisa membuat untuk BPMN ini ya. Oke, ini detailnya lagi ya, tahapan-tahapan mengisi pelan-pelan. Nah, ini swimlane ya, swimlane ada beberapa ya, ini full ya, lane dan ada milestone. Nah, milestone mungkin tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, monggo silakan ya. Kalau tadi hanya kalau ini tahap-tahapannya mungkin panjang prosesnya ya. Kalau misalnya jual beli atau pengiriman barang oleh kurir ya cepat, cuma satu tahap cukup ya. Nah, ini full kayak ini ya. Oke. Lane-nya ada fase 1 misalkan, oke selesai, monggo silakan ya. Ya milestone 1, milestone 2 kalau mau beberapa tahap ya. Ini contohnya pemohon, kredit, bank. Oke. Sequence flow ya, aturan abnormal flow, conditional flow, ada default flow ya. Kalau ada dua ini conditional ya, ini defaultnya, kalau enggak ya ke sini gitu kan.
Ini yang sequence flow ya. Ini conditional flow juga ada. Kalau ini oke, kalau ini cancel. Ini message-nya kalau ada pesan, ya, informasinya event. Nah, event ya. Nah, ini mulai di tengah-tengah, misalkan ada break sebentar, nah, ini end-nya. Sedikit berbeda ya, start-nya. Oke. Start event, nah ini start-nya, ini ada end juga sebetulnya. Semacam start event, message-nya, mulai message. Nah. Ini kalau membuat dengan program ya. Tapi Anda bisa membuat dengan, ini harus berbagian kayak. Ya, saya membuat dengan visual saya. Ya, tapi isinya bisa bikin untuk Anda start-nya, event type start, bisa juga ya untuk proses juga sama. Oke, time start karena ada conditional start, contoh-contohnya. Nah, ini signal start-nya ada informasi dari sales mana. Jadi bisa sangat bervariasi ya, bisa mau bisa semuanya. Intermediate event, tadi start event. Jadi intermediate events do not depend on user but on external event. Jadi kalau ada dari luar ya misalkan, bisa terjadi bisa tidak gitu kan. Nah ini intermediate event ya. Jadi ada proses mengeluarkan dokumen. Ya. Oke, nah, kalau muncul ini bisa tadi contohnya adalah notifikasi misalkan ya, notifikasi ini ada dokumen bisa juga di sini muncul ya, selain notifikasi bisa muncul dokumennya ya, dokumen ada. Nah ini nanti bisa digunakan berikutnya ya. Ya tergantung dari sifatnya ya. Kalau memang itu sebagai untuk event berikutnya ya monggo. Kalau hanya sekedar notifikasi ya berarti cuma notifikasi aja. Ya. Bisa ada timernya, dikasih waktu segala macam. Ini informasi lebih detail aja. Ya. Untuk saya pikir gambar-gambarnya bisa dicoba nanti sendiri ya oleh Anda. Secara prinsip contoh yang tadi yang saya berikan contoh tentang pengajuan kredit itu yang simple, sehingga yang penting Anda memahami dulu dari konsep proses bisnis. Ini linknya ya. Ini menggabungkan. Oke, and event, nah paling gampang and event. Kalau activity, ya tadi activity sudah sampaikan. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan, saya pikir bisa Anda pelajari sendiri ya untuk ini. Saya mengantarkan bagaimana sebetulnya membuat proses dan proses bisnis dan bagaimana sebetulnya itu bisa memberikan kita informasi tentang pembuatan informasi yang memang berasal dari proses bisnis. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada?
cukup Pak dari saya. Sama ini Pak, buat PPT-nya mungkin bisa dibagikan saya share, ya. Kemarin udah share ya kemarin? Sudah belum? Sudah, yang Meet 1 sama Meet 2 udah. Ya, oh ya. Yang ini belum, tapi yang sebelumnya sudah ya? Ya, yang sebelumnya sudah. Oke, nanti saya kirim ya untuk bisa dipakai sebagai bacaan membuat tugasnya ya. Baik, kalau tidak pertanyaan sampai sini, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan untuk ya minggu depan ya. Minggu depan, nanti minggu depannya lagi paparan dari tugas Anda ya. Ya, jadi kumpulkan dulu, nanti akan saya pilih. Ya, karena kalau semuanya 28 waktunya agak ya paling tidak separuh ya. Separuh saya lihat pilih yang bagus dan juga yang kurang bagus, yang bisa menggambarkan proses bisnisnya dan tidak. Nanti akan nilai ya, kalau yang nanti saya pilih ada ya pokoknya penegasan lah. Bisa lihat ya. Bisa terima? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Untuk berikutnya ya kita ikuti apa namanya jadwal di minggu depan ya untuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya end meeting ya.